pagi, luar biasa. Baiklah, terima kasih buat kesempatannya. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan buat kesempatan dan juga kesehatan yang masih diberikan kepada kita yang kepada saat ini kita bisa berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi sadari atau sadar budaya resiko yang berjudul menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi terukur. Nama saya sendiri, Freddy Riando Hasonangan Nasution, asisten Abdi 4 Kebun Berangin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini dalam materi sadari adalah yang pertama konsep dasar dan standar internasional yang bertujuan untuk memahami konsep dasar dan menyelaraskan manajemen risiko dengan standar internasional. Yang berikutnya pemetaan titik kritis atau memetakan titik kritis risiko di setiap tahap proses pengolahan kita. Berikutnya yang ketiga ialah strategi pencegahan kerugian. Strategi pencegahan kerugian ini ialah langkah dalam menyusun strategi pencegahan kerugian akibat kerusakan mesin, penurunan rendemen, dan kendala pasokan. Dan yang berikutnya yang terakhir yang keempat adalah K3 lingkungan dan energi. K3 lingkungan dan energi ini ialah berfungsi untuk memahami peran K3 kita, pengelolaan lingkungan dan juga efisiensi energi dalam operasional kita. Mengapa topik ini penting? Topik ini penting bagi kita karena memiliki dampak yang nyata bagi kita, terutama dalam kerugian proses operasi yang sering muncul dari akumulasi masalah yang sering muncul yang tidak ditangani sejak dini, atau downtime, losses, mutu yang turun, dan keterlambatan distribusi langsung yang mempengaruhi profit perusahaan. Atau dengan contoh, yakni rantai kerugian yang pertama ialah pabrik tidak rugi hanya karena satu mesin rusak, tetapi karena mesin rusak, produksi tertunda, lembur naik, pengiriman terlambat, dan komplain pelanggan yang meningkat pada kita. Manajemen risiko membantu menciptakan dan melindungi nilai organisasi kita secara berkelanjutan. Nah, langkah yang perlu kita ambil untuk tidak lanjut dari risiko yang mungkin kita terima ialah yang pertama, buat peta risiko unit, atau kita harus lebih dini dalam membuat peta risiko yang secara khusus untuk proses kerja di unit masing-masing berdasarkan kondisi aktual. Yang kedua, jadwal pemeliharaan. Jadwal pemeliharaan ini harus kita susun sesuai dengan jadwal pemeliharaan peralatan yang teratur dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, kita harus menetapkan target untuk peningkatan rendemen dan efisiensi energi yang terukur dan realistis. Yang keempat, sempurnakan prosedur sesuai standar terbaru. Dan yang berikutnya yang terakhir, yang kelima, evaluasi secara berkala. Evaluasi secara berkala ini harus kita lakukan terus-menerus untuk melihat keefektivitasan langkah yang telah kita terapkan. Baiklah, itu dia tadi pemaparan dari saya untuk materi sadar kita pada hari ini, sadar budaya resiko. Semoga ke depan kita semakin baik dan produksi kita semakin meningkat. Amin. Dengan meminimalkan resiko yang bisa menghampiri kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa.